Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Alhadi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok BLAS akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang membahas phylogenetic analysis. Kelompok kami sendiri beranggotakan saya sendiri, Muhammad Alfi Januar dengan NPM 200656845, Muhammad Hanif Pramurja Zamzami dengan NPM 20064875666, Tulus Setiawan dengan NPM 20065688802, dan Cornelius Justin Satrio Hadi dengan NPM 20065297796. Baik, berikut merupakan bahasan atau subbab yang akan kami bahas. Itu pertama ada tentang phylogenetic traits itu sendiri, kedua ada parsimony method, ketiga distant methods, dan keempat adalah phylogenetic software tools. Baik, pertama akan dibahas tentang phylogenetic trees. Jadi, trees telah lama digunakan dalam biologi untuk menggambarkan hubungan evolusioner antara spesies dan gen secara grafis. Root tree merupakan menurut definisi adalah graf dengan noda awal yang disebut akar, kemudian bercabang dua di simpul yang lebih rendah dan berakhir di simpul terminal yang disebut tips atau leaf atau branches, bisa kadang-kadang juga disebut sebagai branches. Tips atau leaf diberi label dengan nama spesies atau biasa disebut dengan operational taxonomic units atau OTUS, atau bisa juga disingkat juga dengan taksa. Root tree mewakili evolusi yang diarahkan dari nenek moyang yang sama dari semua otu akar menuju otu lainnya. Dengan menghapus akar dari root tree dan menggabungkan dua cabang yang turun dari akar menjadi satu cabang, kita dapat memperoleh unrooted tree atau tree tanpa cabang, tanpa akar. Tree tersebut tidak mengandung informasi tentang arah evolusi dan hanya menentukan hubungan evolusioner di antara otu. Berikut merupakan contoh root tree dan unrooted tree. Bagian kiri ini, nomor 1 dan nomor 2 merupakan salah satu contoh dari rooted tree, dan bagian nomor 3 dan nomor 4 yang ada di kanan ini merupakan contoh dari unrooted tree. Baik, jadi secara tradisional tree dibentuk berdasarkan morfologinya. Akan tetapi, selama beberapa dekade terakhir, tree telah didasarkan pada urutan gen DNA dan protein. Metode yang didasarkan urutan DNA lebih sensitif dan lebih efektif daripada yang berdasarkan kesamaan morfologi, karena divergensi urutan gen mendahului divergensi spesies. Proses pembangunan phylogenetic trees disebut phylogenetic reconstruction dan mengikuti langkah-langkah dasar, yaitu yang pertama adalah menentukan famili dari homolognya sebagai O2, kemudian menempatkan sequence menjadi multiple alignment, dan memperoleh pengurangan multiple alignment atau reduce multiple alignment dengan membuang kolom yang berisi gap, dan terakhir adalah membuat phylogenetic trees dari pengurangan multiple alignment tersebut. Nah, pada kenyataannya, ketika urutan yang terlibat atau urutan yang digunakan atau sequence yang digunakan jauh lebih panjang dan atau jumlah otus jauh lebih besar, maka hasil pengurangan multiple alignment perlu dianalisis dengan metode phylogenetic reconstruction tertentu. Metode seperti itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Itu yang pertama ada parsimony methods, kedua distant methods, dan ketiga adalah probabilistic method rising from the maximum likelihood approach. Kemudian akan dilanjutkan pada teman saya untuk membahas tentang parsimony methods. Baik, setelah sebelumnya dijelaskan mengenai pohon filogenetik oleh rekan saya, Rafli, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai metode parsimoni atau metode parsimoni methods. Berikut adalah pengenalan metode parsimoni, yaitu metode yang melakukan pendekatan dari topologinya yang menggunakan pohon berakar. Idenya adalah mencoba untuk merekonstruksi urutan leluhur pada akar dan simpul internal. Dari definisi di atas didapat bahwa metode parsimoni adalah metode yang paling sederhana karena
lebih mengutamakan pendekatan visual, yaitu pohon berakarnya. Namun dengan itu juga terdapat kelemahan dan keunggulan. Di antara kelemahannya adalah membutuhkan cost function yang besar untuk mengimplementasikan algoritma. Hal ini dikarenakan total cost dihitung untuk setiap topologi pohon berakarnya. Dapat juga kita ketahui bahwa cost function dari biaya topologi kemudian adalah biaya minimal secara keseluruhan tugas urutan dari input yang diberikan. Maka dengan itu dengan menaiknya jumlah input maka cost function juga akan bertambah lebih besar secara drastis. Yang tadi adalah keunggulan mengenai mudah untuk diimplementasikan karena metode yang sederhana. Untuk mempermudah penjelasan mengenai metode parsimoni ini, mari kita melihat contoh soal berikut. Diberikan 3 huruf berinisial A, B, C, dan dimisalkan 3 sequence dari multiple alignment reduksi sebagai berikut. Yang mana multi alignment reduksi adalah multi alignment yang paling sederhana atau berada di paling bawah dari urutan akar. Dan ini adalah jawaban dari contoh soal. Yang pertama yang harus kita buat adalah bagaimana cara mengurutkan suatu pohon berakar di mana yang paling bawah, cabang paling bawah adalah ketiga multiple alignment reduksi tersebut. Di sini kita dapat 5 pilihan opsi di mana dapat membuat pohon berakar. Tapi hanya ada 3 kemungkinan topologi yang diakar untuk 3 OTU atau Operational Taxonomy Unit. Didapat bahwa setiap topologi paling hemat untuk X1, X2, dan X3. Gambar di atas menunjukkan seluruh topologi dengan semua penugasan urutan yang optimal. Dari kelima gambar tersebut, cost function setiap topologi sama dengan 2. Baik. Didapat bahwa cost function setiap topologi sama dengan 2. Berikut adalah pengimplementasian metode parsimoni dengan menggunakan algoritma Fitch. Algoritma Fitch dapat digunakan untuk topologi yang tetap dan untuk pencarian ruang topologi metode parsimoni. Keunggulannya algoritma cepat dan dapat melakukan pencarian ruang topologi yang tidak komprehensif. Kelemahannya adalah hasil akhir metode yang dapat terlewatkan seperti topologi yang paling minimum mungkin terlewatkan. Hal ini dikarenakan jumlah n yang besar. Berikut juga merupakan algoritma branch and bound, yaitu salah satu contoh pengimplementasian metode parsimoni yang dikhususkan untuk metode parsimoni saja. Keunggulannya adalah metode rekonstruksi filogenetik yang tercepat dibanding algoritma lain. Kelemahannya adalah lebih kurang akurat. Berikut presentasi dari saya. Untuk presentasi distance methods akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu tentang distance methods atau metode jarak. Jadi phylogenetic tree yang optimal itu dihasilkan dengan menghitung perkiraan jarak evolusioner antara semua pasangan urutan. Jarak ini kemudian digunakan untuk menghasilkan pohon atau tree di mana pola percabangan dan panjang yang merepresentasikan matriks jarak atau distance matrix yang terbaik. Terdapat 2 algoritma utama dalam distance methods. Yang pertama yaitu neighbor joining dan yang kedua yaitu UPGMA atau unweighted pair group method with arithmetic mean. Pertama di sini saya akan menjelaskan tentang neighbor joining atau NJ. Jadi neighbor joining itu mengambil matriks jarak sebagai input yang menspesifikasikan jarak antara masing-masing pasangan taksa atau OTU. Neighbor joining memungkinkan laju evolusi yang tidak sama pada cabang yang berbeda dari pohon. Berikut adalah algoritma neighbor joining atau NJ. Jadi pertama, asumsikan sebuah pohon ambigu dengan semua OTU di matriks bercabang dari sebuah node pusat tunggal sehingga membentuk pola seperti bintang.
Kemudian yang kedua, untuk setiap OTU, hitung ukuran S sebagai berikut. S atau ukuran adalah jumlah jarak atau D antara OTU dan OTU lainnya dibagi dengan N-2, di mana N adalah total jumlah OTU. Kemudian yang ketiga, identifikasi pasangan OTU dengan nilai minimum DIJ dikurang SI dikurang SJ. Selanjutnya, gabungkan kedua taksa ini pada sebuah titik dalam subtree. Kemudian yang kelima, hitung panjang cabang. Berbeda dengan UPGMA, tetangga yang bergabung tidak memaksa panjang percabangan menjadi sama. Sedangkan untuk UPGMA itu yang akan dijelaskan nanti berlaku sebaliknya. Nah, jarak ini dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut, yaitu DXI sama dengan setengah DIJ ditambah setengah SI min SJ. Kemudian untuk DXJ itu setengah DIJ ditambah setengah SJ min SI. Kemudian yang keenam, hitung matriks jarak yang baru dengan I dan J digabung dan diganti dengan node X yang bergabung dengan mereka. Hitung jarak dari titik ini ke ujung lain atau K dengan DXK sama dengan DIK ditambah DJK min DIJ per 2. Dan yang terakhir, ulangi sampai semua OTU ditambahkan. Berikut adalah contoh dari neighbor joining yang akan dijelaskan pada video di bagian selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Tulus Jawan akan menjelaskan langkah-langkah metode rekonstruksi filogenetik menggunakan UPGMA, yaitu Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, buatlah pohon atau tree dengan metode sequential clustering. Yang kedua, berikan matriks jarak, dimulai dengan mengelompokkan dua taksa dengan jarak terkecil. Yang ketiga, simpul interior ditempatkan pada titik tengah di antara mereka. Dan matriks yang dikurangi dibuat dengan mempertimbangkan kelompok baru sebagai takson tunggal. Yang keempat, jarak antara senyawa takson baru ini dan sisa taksa dihitung untuk memperbarui matriks jarak. Yang kelima, proses pengelompokan yang sama diulangi dan matriks reduksi baru dibuat. Yang keenam, iterasi berlanjut sampai semua taksa ditempatkan di pohon. Berikut merupakan contoh tabel dari UPGMA tree reconstruction. Bisa dilihat. Selanjutnya akan dijelaskan melalui video yang diambil dari YouTube. In this talk, we're going to discuss the distance methods to infer phylogenetic trees. Another popular phylogenetic inference methods are the distance methods. These methods build a tree based on distance data between sequences. In some way, they apply a similar philosophy to the progressive methods for multiple sequence alignment. There are two principal distance methods: the UPGMA, unweighted pair group method with arithmetic mean, and the neighbor joining method. The UPGMA method builds a tree by a sequential clustering methods which consists in several steps. First, you have to build a distance matrix from the sequence alignment. Then, given this matrix of distance, start by grouping the two taxa with the small distance. Place an interior node at the midpoint between them and create a new matrix by considering this group as a single taxon. Then you build a new distance matrix taking into account this new taxon as the combination of the two previous joined together, and repeat the same grouping process until all taxa are placed on the tree. Let's take an example of how it works in practice.
Suppose that you have an alignment of 5 DNA sequences and you construct a distance matrix that represent the relations between them. Then you start by grouping the two taxa with the smallest distance. The branch length connection between these two taxa is half the distance between them. Now you recalculate the distance matrix using this time a taxon composed by the two previous clustering elements. Now, instead of this matrix, we construct this reduced matrix, and these two are joined together. The distance between each taxa and the composed taxon, AC, is calculated as the average of the original distance from that taxa to A and C, respectively. The same for this. And D with B is the same value. Once again, you choose the small value of the new distance matrix. This is the small value, and group the taxa with the small value, in this case B, with AC. Thus, a new cluster BAC is formed. Same as in step 2, the length of the branch is half the distance between B and AC. Now, you repeat the process, but this time the new distance matrix is composed of only two entries, D and the cluster formed by B, A, and C. Calculate the distance as the average between the new taxa and you have the B, the A, the C, and you have a new distance. And cluster D with the rest of other taxa using the branch length half the distance between D and the rest of the taxa. In this way, you have calculated a phylogenetic tree using the UPGMA approach. This is another example of the UPGMA method with the details of the step used in the method for you to study. Major problem of this method is that generate ultrameric trees in which all taxa are separated from the same distance from the root tree, or are at the same distance. This happens because the method employs a constant molecular clock hypothesis,
which means that the rate of evolutionary change of any specific taxon is approximately constant over time and over different lineages, which in some cases is not true. There could be taxa that could evolve at different rates during the time. To overcome this problem, the neighbor joining method is employed. Neighbor joining takes as input a distance matrix specifying the distances between each pair of taxa, same as the UPGMA method, but it allows unequal rates of evolution in different branches of the tree. Let's see how it works. This method starts with the construction of a star-like tree, and a star-like tree with all taxa included. Then, for each taxon, we calculate a measure of the distance between that taxon and every other taxa. Later, identify the pair of taxa with the minimum value according to this formula. This means the distance between the two taxa, and these are the distance or the average distance from the rest of the taxa we want to calculate. And join the taxa with the minimal distance in one node similar as the UPGMA method. For the calculation of branch length, unlike the UPGMA method, neighbor joining does not force the branch lengths to be equal. Instead, these distances are calculated according to the following formulas. In this case, we calculate a new distance matrix with the two merged taxa replaced by a node that joins them, and calculate the distance from this node to the other taxa according to this. We repeat this process until all taxa are added to the tree. Here we have an schema of how the neighbor joining method works. We have the distance matrix here, and we calculate the distance of each node to every other node. For instance, for the A, we have distance to B, distance to C, and so on. And then we divide by 4. Similar for B, C, D, F, A, and E. These are like average distance from one taxa to the rest of other. Then we calculate the pair with the small m according to this, which means the distance between each of taxa minus the distance from separating each one of them to the rest of the taxa. In this case, the smaller are between A and B, 5, that is the actual distance between them, minus the is A and is B. This also occurs for these two nodes, D and E. Here we choose the AB and cluster together. When we cluster, we create a new node that in this case we call U, that joins A and B,
But in this case, the branch length is calculated according to this formula. What has to do with the distance, the real distance between them, and an average of the distance between each of them to the rest of the node. As you can see, this is not symmetric. Now, we put in our matrix the new node, which includes A and B, and calculate a new distance matrix with all the values, and then repeat the process until we complete the tree. Baik, selanjutnya untuk section keempat yaitu phylogenetic software tools akan dijelaskan oleh teman saya yang akan menggunakan software CrystalW dan R. Baik, selanjutnya saya akan kembali mempresentasikan atau menjelaskan tentang phylogenetic software tools. Di sini software yang digunakan ada dua, yaitu Closer Omega dan juga R dengan menggunakan package bioconductor. Nah, berikut merupakan input yang digunakan karena inputnya terlalu banyak, jadi maka kami akan masukkannya ke dalam Google Docs. Baik, sini kita akan lihat seperti apa data inputnya. Baik, berikut merupakan Google Docs yang berisi data 5 barisan sequence. Di sequence pertama, kemudian ini sequence kedua, ini sequence ketiga, ini sequence keempat, dan juga ini ada sequence kelima. Dan dengan tiap sequence-nya ternyata lumayan panjang. Jadi kami perlu masukkannya ke dalam Google Docs. Baik, kita akan lanjut ke dalam PPT-nya. Baik, ini berikut merupakan interface atau laman pertama apabila kita menggunakan menggunakan Crystal Omega. Nah, di sini karena sebelumnya kami menggunakan data alignment atau data sequence DNA, maka kita harus pilih dulu set inputnya adalah input untuk sequence DNA, maka kita pilih di sini DNA. Kemudian kita masukkan di sini, kita copy paste ke dalam box putih ini, white box ini. Kemudian untuk output formatnya kita akan gunakan FASTA. Setelah itu kita klik submit. Nah, kemudian berikut merupakan hasil sequence yang telah dilakukan hasil manipulasi dengan gap. Maka kita bisa lihat di sini dari sebenarnya kalau kita bisa lihat sini nanti mungkin sini kita kami nggak melihat semuanya, tapi untuk dari tiap sequence-nya dari sequence 1 sampai sequence 5 telah terdapat banyak gap-gap agar untuk tiap gap untuk tiap sequence dari sequence 1 sampai sequence 5 terdapat hasil yang optimal. Jadi sini kita bisa ada gaps di sini yang telah udah ditambahkan hasil gaps-nya agar nilai tiap sequence-nya mendapatkan hasil yang optimal. Seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa melihat phylogenetic tree-nya, dan ini merupakan hasil dari phylogenetic tree-nya dari sequence 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu juga bisa lihat juga nilai dari phylogenetic tree-nya. Sini kita bisa ada cladogramnya di sini. Dan sini merupakan nilai branch length-nya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengimplementasian pohon filogenetik menggunakan software lain, diantaranya itu software R.
yang mana menggunakan package bioconductor, yaitu package yang umum untuk penyelesaian permasalahan bioinformatika. Mari sebelumnya mengenal lebih dekat mengenai program R. Program R dibuat dengan tujuan awal untuk komputasi, statistika, dan grafis, yang awalnya digunakan oleh para ilmuwan dan para akademisi dalam melakukan riset. Dengan kemampuan R sebagai bahasa pemrograman yang kini menjadi jauh lebih luas karena perkembangan teknologi. Sedangkan proyek bioconductor ada untuk memberikan dukungan terfokus untuk analisis omics di R. Bioconductor juga berfungsi sebagai package repository, tetapi berbeda karena berfokus secara unik pada bioinformatika. Pada awal 2020, package ini menawarkan lebih dari 1.800 paket analisis. Selain ratusan lainnya yang menyediakan kumpulan data, sumber-sumber anotasi genom, dan workflow yang direkomendasikan untuk jenis data tertentu. Di sini adalah langkah pertama untuk menggunakan package bioconductor. R package yang digunakan dalam analisis bioinformatika yaitu APE, SecInner, dan DPLYR. Serta ada juga GG3, MSE, dan Decipher. Serta ditambah juga untuk aplikasi visualisasi yaitu Viridis dan ggplot2. Langkah kedua yaitu mengupload dataset yang sama dengan database di NCBI. Bisa dilihat bahwa dataset yang kita gunakan menggunakan spesies Amanita, di mana di gambar berikut diambil dari NCBI bahwa Amanita adalah genus dari Basidiomycete fungi dan familinya Amanitaceae. Langkah ketiga adalah mengkonversi sequence files menjadi FASTA dengan menggunakan fungsi read DNA string set. Berikut dari fungsi read DNA string set kita masukkan ke variabel yaitu sex. Kemudian membaca FASTA file menggunakan SecInner package menggunakan fungsi writex string set. Yang langkah 4 adalah memanggil urutan sequence data pada masing-masing individu dan mensejajarkan sequence data alignment menggunakan fungsi read.alignment. Di sini didapat sequence dataset yang siap untuk proses pembuatan pohon filogenetik. Seperti kita ketahui bahwa read alignment disimpan dalam variabel DNA. Baik, setelah melihat output berikut, mari kita sama-sama menggunakan program R yang kita kerjakan di laptop. Baik, di sini adalah program dari RStudio dan sintaks-sintaks yang didapat dari sumber yaitu dari GitHub. Mari kita mencoba running program tersebut. Ya. Oke, baik. Setelah menjalankan program di atas, maka akan keluar output dari program berupa pohon filogenetik yang mana sebagai berikut. Berikut adalah pohon kekerabatan, di mana dari spesies Amanita tersebut kita dapat mengetahui bahwa lebih dekat spesies kita dapat mengetahui bahwa hubungan kekerabatan dari
NR berikut ini yang merupakan inisial dari spesies dengan fungi Amanita tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Berikut referensi yang digunakan untuk menggunakan PPT, yaitu dari YouTube dan dari berikut serta dari buku ISAF. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Dan terima kasih atas perhatian.